Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini sebelum kita memulaikan ibadah kita akan masuk di dalam doa. Dan doa pembukaan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Moses Suwanda MPDK. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa hati kami limpah syukur terima kasih kepada Tuhan atas anugerah kemurahan kebaikan Bapa. Kami buka ibadah kami hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kita semua yang ada. Kalau kita lihat, ini adalah pelimpahan sebuah tugas yang baru yang diberikan oleh Allah dari Musa kepada generasinya, yaitu Yosua. Setelah mengalami peperangan demi peperangan, dan tidak sampai di situ, Allah memberikan mandat kepada generasi yang baru, ya, Yosua, untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam meraih janji Tuhan kepada bangsa Israel, menikmati apa yang dirindukan oleh Tuhan. Tuhan merindukan apa yang sudah Dia berikan untuk dinikmati, termasuk saya dan saudara, termasuk kita semua yang ada. Dan itu dibawa praktis oleh Yosua, dan Tuhan menyadari untuk melakukan tugas yang dipercayakan oleh Allah setelah Musa tidak mudah, saudara. Tuhan cuma minta kepada Yosua, sekolah dulu,
nanti dapat gelar baru. Tapi Tuhan cuma minta kuatkan dan teguhkanlah hati. Dan itulah yang menjadi modal Yosua untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan. Konteks di dalam kehidupan kita, saudara kasih, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, waktu kita meninggalkan kehidupan yang baru, meninggalkan kehidupan yang lama, ada di dalam areal kehidupan yang baru, itu babak awal di dalam kehidupan kita. Dan ada banyak tantangan dan ada banyak rintangan. Yesus katakan, oleh karena namaku engkau menghadapi persoalan, pergumulan. Ya, setelah kita mengambil keputusan menjadi anak Tuhan, tidak mudah, ada tantangan, ada rintangan. Saya ingin kita singkirkan dan abaikan peperangan antar bangsa-bangsa yang tidak menginginkan bangsa Israel menikmati janji Allah. Tetapi kita boleh melihat setiap janji Allah yang diberikan kepada umatnya, selalu ada hal yang harus dilakukan oleh umatnya, yaitu mengalami peperangan. Kemenangan tidak akan dapat diraih kalau tidak ada peperangan. Piala tidak akan kita dapat raih kalau tidak ada pertandingan dan perlombaan. Oleh sebab itu, kuatkan. Nah, di dalam kehidupan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, untuk mendapatkan janji Allah, kuasa kegelapan tidak suka, tidak senang. Ya. Dia sifatnya ingin mencuri dan sifatnya ingin membunuh dan membinasakan. Tapi Dia, Allah yang sudah memanggil kita, ingin memberkati kita. Oleh sebab itu ada banyak hal yang akan kita hadapi. Maka sebagai anak-anak Tuhan, firman Allah katakan, kuatkan dan teguhkan. Amat lebih kita sebagian besar adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, ada hamba Tuhan senior, orang-orang tua kami yang ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Luar biasa, minta izin bapak-bapak. Ya, Tuhan percayakan saya sebagai narasumber. Tetapi sama-sama kita belajar. Tentu ada banyak pengalaman yang dialami, suka dukanya. Tetapi mengapa sampai hari ini eksis? Nah, saya berbicara sedikit tadi dengan Opa Suangga. Aduh, luar biasa. Ya, saudara kasih. Saya ketemu dengan orang tua Bapak Petrus Paralian, luar biasa. Pengalaman yang luar biasa. Mengapa mereka dapat eksis? Karena apa? Karena melakukan apa yang diperintahkan oleh kuatkan dan teguhkan. Tidak mudah waktu kita mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan. Tidak mudah, saudara. Saya baru beberapa bulan, ya hitungan masih muda dalam pengembalaan secara otonom. Ya, saya saksikan tahun pertama saya sebagai gembala, saya stres. Saya dibawa di rumah sakit, saya jatuh di mimbar, saudara. Itu tahun pertama. Saya bawa di rumah sakit Stella Maris, lalu dokter Ivan katakan diperiksa semua. Bapak ini nggak ada sakitnya, stres. Jadi saya mengatakan, memang ya begitulah saudara kekasih. Sebagai seorang hamba Tuhan menunaikan panggilan Tuhan, tetapi kuatkan dan teguhkan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan. Begitu juga sebagai pengurus PGPI yang baru, kuatkan dan teguhkan. Artinya ada tantangan, ada rintangan, ada hambat. Tetapi kita yakin dan percaya, saudara, kita semua yang ada pada hari ini, Tuhan sudah pilih kita. Tuhan bisa pilih yang lain, saudara. Tuhan bisa juga pilih Yosua yang lain atau yang lain-lainnya selain Yosua. Tetapi Tuhan melihat Yosua satu pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan mampu melakukan apa yang Tuhan percayakan. Begitu juga saudara dan saya, kita yang ada. Dimanapun kita ada, di dalam kepengurusan PGPI, yakinkanlah itu kehendak Tuhan. Dan memang kita sadari, di balik kehendak Tuhan, ada iblis yang tidak suka. Mengapa iblis tidak suka, saudara kasih kepada saya, kepada saudara, kepada kita semua, kalau saya ingin mempersempit, ya, kepada pengurus PGPI? Karena di PGPI ada satu visi yang luar biasa. Ada visi yang indah di PGPI, saudara kasih. Ya, saya ingin bacakan visi daripada PGPI, saudara kasih. Ya, membangun gereja yang esa, membangun gereja yang dewasa. Ini visi PGPI, dan ini yang tidak disuka oleh iblis. Iblis ingin gereja Tuhan seperti anak-anak saja.
Iblis ingin kerja Tuhan tidak dewasa dan tidak berada dalam satu kesatuan. Doa Yesus supaya kita semua boleh bersatu. PGBI lapisan dari segala denominasi. Ya, saudara dan saya ada dalam satu ruang lingkup yang dipersatukan oleh Tuhan menjadi badan yang namanya PGBI. Kita dari latar belakang yang berbeda. Dan ini yang tidak disuka oleh iblis. Oleh sebab itu iblis bukan sudah tidak suka, saudara. Dia akan bergerak dengan caranya. Untuk apa? Untuk PGBI tidak berjalan, khususnya di PGBI kabupaten di tempat ini. Maka firman Allah katakan, kuatkan dan teguhkan. Kenapa? Karena kita sementara melakukan kehendak Tuhan, membawa semua anak-anak Tuhan, membawa semua umat tebusan yang sudah dikerjakan oleh Yesus di kayu salib dengan korbannya, untuk kita bersatu. Ya, bersatu, tidak ada lagi sekat. Sebab itu doa Yesus. Dan Mazmur mengatakan waktu kita bersatu dalam hidup rukun, kesamalah berkat Tuhan. Dan inilah amanat agung yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada saudara, kepada kita sebagai pengurus PGBI. Bukan sekedar kita bersatu lalu seperti anak-anak terus, tapi dewasa, bertumbuh. Sebab orang-orang yang dewasa lah orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan dan diberikan kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara kasih kita semua yang ada. Tugas kita tidak mudah. Kita bersyukur ada banyak orang-orang yang lainnya yang belum dipercayakan untuk duduk di pengurus PGBI ini. Tapi kalau kita ada, itu kehendak Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan tahu kapasitas kita dan Tuhan tahu apa yang akan kita lakukan dan kerjakan. Firman Allah katakan di dalam ayat yang kelima, ya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Firman Allah katakan seperti Musa, tidak pernah dibiarkan. Musa mengalami kemenangan. Kalau sudah perhatikan di dalam ayat ini, Musa bersatu dengan Tuhan. Kita tidak akan mungkin bersatu dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Iya, dengan yang kelihatan kita tidak bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai. Jadi mari, kekuatan kita yang kita raih yang pertama, bersatu secara horizontal, satu sama yang lain. Bersyukur kami punya tim yang luar biasa, saudara. Ya, yang satu mahir bawa kendaraan parah. Sepanjang hari perjalanan dia yang jalan. Ya, kita sementara sedikit tertidur, tapi dia. Ya. Ada tim yang satu lagi Bapak Bambang. Ada Pak Farid, dia keuangan, ada yang berjalan. Ya. Pokoknya gampang, saudara. Jadi saya sudah share-share, pokoknya duren gampang. Ada yang berjalan. Dan ada kita ketua bersama-sama, saudara. Beliau di soal konseling orang Papua rada lawan. Itu Tuhan sudah kesatukan. Itu sebuah tim, saudara. Begitu dengan pengurus yang ada. Dan Tuhan tahu itu sebuah tim yang luar biasa. Mari kita mau bersatu. Ya, perbedaan itu biasa, saudara. Pelangi kalau tidak berwarna bukan pelangi dan tidak ada keindahan, saudara. Justru indahnya pelangi itu karena perbedaan. Tapi dapat bersatu. Apalagi kita disatukan oleh kasih Kristus yang tidak dapat dipisah. Yang berikutnya yang terpenting bukan sekedar bersatu sama yang lain. Mari kita bawa hati kita secara pribadi bersatu dengan Tuhan. Itulah sumber kekuatan. Oleh sebab itu Tuhan tolong buat kita semua, buat pengurus yang baru yang akan hilang. Mari untuk kita boleh melihat keberhasilan.